Pada video ini kita akan membahas tentang vektor pada bangun ruang atau dimensi 3, sehingga sumbunya adalah sumbu X, Y, dan Z. Sebelumnya kita sudah belajar, koordinat kartesius pada bidang atau R2 itu memiliki sumbu X dan Y, tetapi ini karena di dimensi 3 atau di bangun ruang, maka sumbunya menggunakan X, Y, dan Z. Koordinat kartesius pada ruang juga memiliki sumbu positif dan sumbu negatif, di mana di sini yang putus-putus ini merupakan sumbu negatifnya ya. Seperti gambar berikut. Nah, di sini sumbu X-nya itu merupakan I, sumbu Y-nya merupakan J, dan sumbu Z-nya merupakan K. Di mana di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa I, J itu merupakan vektor basis. Nah, berarti di sini juga menandakan bahwa I, J, K-nya itu merupakan vektor dari bangun ruang. Misalkan ada titik P, X, Y, dan Z. Di sini kita menggambarkan titik P tersebut dengan cara X-nya kita tarik sejajar dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu Z. Begitu juga dengan Y-nya, titik di Y. Titik di Y kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Z. Sehingga dari garis X dan Y itu diperoleh titik potongnya ini. Di titik Z juga sama. Jadi di titik Z kita tarik garis yang sejajar sumbu Y dan garis yang sejajar dengan sumbu X. Seperti ini ya, kalian harus menggambarkannya menggunakan penggaris. Dari sini kan kita dapat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, titik potong antara sumbu X dan sumbu Z, dan titik potong terhadap sumbu Z dan sumbu Y. Dari titik potong tersebut dapat kita tarik garis lagi. Di sini kan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, maka kita tarik garis sejajar sumbu Z. Begitu juga dengan titik potong antara sumbu X dan sumbu Z, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dan pada titik potong antara sumbu Y dan sumbu Z juga sama, kita tarik sejajar garis X sehingga diperoleh bentuk bangun ruangnya seperti ini, di mana bangun ini terletak di sumbu X, Y, dan Z-nya positif. Sekarang pertanyaannya di mana titik P yang mengandung unsur X, Y, dan Z? Sehingga titik yang mengandung unsur X, Y, dan Z ini adalah titik ini. Karena di sini dia terhadap X dan Y juga terhadap titik Z. Selanjutnya itu apabila diketahui titik P-nya adalah 2, 3, dan 4, di mana di sini sebagai X, Y, dan Z. Dari cara yang sebelumnya, maka di sini X-nya kan 2. Nah, kita tarik X2 itu sejajar dengan sumbu Y dan sumbu Z seperti ini. Dan titik Y-nya 3. Sehingga Y-nya kita tarik garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Z. Begitu juga dengan titik Z, yaitu 4. Tarik garis di titik Z sama dengan 4 yang sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X. Dari sini didapat titik potong pada sumbu X dan Y, Y dan Z, serta Z dan X. Dari titik potong antara sumbu X dan Z, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan X dan Y, titik potongnya kita tarik sejajar dengan sumbu Z, sehingga memperoleh titik potong yang lainnya. Di sini di mana letak titik P yang mengandung unsur X, Y, dan Z? Kita lihat titik-titik potong yang telah kita dapatkan, sehingga yang memungkinkan yang mengandung unsur X, Y, dan Z adalah titik ini. Karena dilihat garisnya yang bawah mengandung unsur X dan Y, lalu ke atas mengandung unsur Z-nya. Dari titik 0 kita tarik garis ke titik P, maka di sini vektor P-nya, panahnya ke arah titik P. Ini contoh selanjutnya apabila diketahuinya menggunakan I, J, dan K atau vektor basis. Jadi di sini menggunakan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Di sini I sebagai X, J sebagai Y, dan K sebagai Z. Jadi kita mulai dari X, X-nya kan 3. Dan untuk Y, karena Y-nya negatif, maka di sumbu Y yang negatif. Begitu juga dengan Z-nya 2, positif ya. Nah, selanjutnya dari X sama dengan 3, kita tarik garis yang sejajar sumbu Y dan sumbu Z, di mana sumbu Y-nya ini sejajar dengan sumbu Y yang negatif.
Begitu juga dengan Y-nya, negatif 5. Kita tarik garis sejajar sumbu Z dan sejajar dengan sumbu X. Lakukan juga hal yang sama di titik Z. Kita tarik garis yang sejajar sumbu Y. Karena di sini Y-nya negatif, berarti sejajar dengan sumbu negatif Y dan sejajar dengan sumbu X. Dari sini kita mendapatkan titik-titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Z, serta sumbu Z dan sumbu Y. Dari titik-titik potong tersebut dapat kita tarik garis lagi. Untuk titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, kita tarik garis yang sejajar sumbu Z. Begitu juga titik potong yang lainnya. Jadi didapat bound ruang pada vektor A seperti ini ya. Selanjutnya jika kita ingin menggambarkan vektor A, mana terlebih dahulu kita tentukan dulu titik A-nya di mana. Titik yang memuat sumbu X, Y, dan Z. Nah, berada di sini ya. Karena dia terhadap sumbu X dan Y serta terhadap sumbu Z. Sehingga diperoleh vektor A-nya seperti ini. Agar kalian lebih paham, silahkan kerjakan latihan ini.